Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 di sini ingin menjelaskan tentang analisa leksikal, analisa sintak, dan analisa semantik. Ini tugas kedua dari 4 tugas. Oke, di sini saya akan mulai dari penjelasan analisa leksikal. Analisa leksikal adalah proses penerjemahan source kode kata per katanya. Analisa ini berhubungan dengan token. Token adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus. Dapat berupa kata kunci, identifier, rangkaian huruf, simbol baca, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat jenis-jenis tokennya nih. Atau jenis kata. Tadi kan di situ keterangannya token atau kata. Di sini terdapat identifier, keyword, operator, literal, sama punctuation. Nah, di sini ada keterangan juga delimiter. Delimiter itu berguna sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik koma, white space, dan sebagainya. White space, apa sih white space itu? White space itu di sini keterangannya pemisah yang diabaikan seperti enter, spasi, dan lain-lain. Nah, di sini lanjut lagi ada include iostream. Using namespace std, void luas, in A, in B, void main, void, in panjang, lebar, tinggi. Cout masukkan panjang, sin-nya panjang, cout-nya masukkan lebar, sin-nya lebar, luas, buka kurung, panjang, titik lebar, tutup kurung. Void luas, buka kurung, in panjang, in lebar, tutup kurung. In hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Cout-nya di sini dimasukin luas, shift left, hitung luas, cout, selesai. Nah, di sini ada keterangannya. Si include merupakan preprosesor yang menghubungkan setiap kalimat dengan linker dibaca oleh lexical analyzer adalah iostream. Jadi include itu sama aja iostream. Iostream itu masuknya ke delimiter identifier. Terus apalagi di sini ada using namespace itu masuknya juga ke delimiter identifier. Nah, di sini ada void luas, in A, in B, terus void main, void itu masuknya ke delimiter keyword. Terus di sini kurung kurawal, delimiter punctuation. In masuknya ke identifier. Terus apalagi panjang juga masuknya ke identifier. Terus kalau tanda baca kayak koma, titik 2, titik, tanda baca yang kayak gitu-gitu masuknya ke identifier. Terus kalau lebar, tinggi, terus panjang, terus itu masuknya ke identifier. Terus ada lagi tanda kutip di atas, tanda titik koma itu masuknya ke punctuation yang tadi kayak saya bilang. Nah, di sini ada sin, cout, terus apa lagi di sini? If biasanya tuh masuknya ke keyword. Terus di sini ada shift left sama shift right masuknya ke delimiter. Gitu. Sini masih ada lanjutan, sin masih masuknya ke keyword, kalau shift right masuknya ke delimiter, lebar masuknya ke identifier, titik 2 kayak tadi saya bilang, titik 2, titik koma, pokoknya setiap tanda baca itu punctuation. Terus kalau luas, panjang, terus apa lagi? Itu masuknya ke identifier. Kayak hitung luas, panjang, masuknya ke identifier kalau yang kayak gitu. Terus ada lagi tanda baca yang kayak
tanda baca yang kayak sama dengan, tambah, kali, terus bagi, itu masuknya ke operator. Nah, ada lagi paling shift left sama shift right itu masuknya ke delimiter. Oke, di sini masih penjelasan kayak tadi out, sin, if itu masuknya ke keyword. Terus kalau shift left, shift right masuknya ke delimiter punctuation. Terus kalau tanda kayak sama dengan, kali, bagi itu masuknya operator. Nah, di sini lanjut lagi analisa sintak. Analisa sintak itu yang diperiksa adalah pola kalimatnya. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan aturannya? Karena analisa sintak itu harus diperiksa baris per barisnya. Nah, di sini ada keterangannya di sini ada keterangannya nih, sudah sesuai dan belum sesuai. Kenapa di sini ada yang belum sesuai? Nanti saya akan bahas sedikit-sedikit di slide berikutnya. Slide ini sekarang kita bahas tentang analisa semantik. Analisa semantik ini sangat erat kaitannya dengan si analisa yang tadi itu, analisa sintak. Karena apa? Karena dalam memeriksa analisa semantik juga harus per baris. Kalau tadi analisa sintak itu harus baris per baris, analisa semantik juga harus per baris. Jadi kurang lebih sama gitu pengertiannya. Nah, di sini udah ada keterangannya nih, kayak yang tadi saya bilang kenapa ada yang belum sesuai. Nah, di sini ketahuan kenapa kayak di sini using namespace std.2 belum sesuai keterangannya karena salah, karena tanda akhirnya titik 2, seharusnya tandanya titik koma. Nah, setelah tulisan std itu harusnya titik koma. Selanjutnya void luas in A, in B itu belum sesuai juga, salah karena seharusnya di akhir diberi tanda titik koma. Di yang habis buka kurung itu harusnya ditambahin titik koma. Kayak gitu. Kalau yang sudah sesuai. Nih kayak in panjang, lebar, tinggi ini kira-kira udah sesuai nih. Masih salah karena tidak diperlukan. Maka harus dihilangkan. Jadi habis void main itu dihapus aja, in panjang lebar tinggi juga nggak masalah, harus dihilangkan. Nah, di sini juga masih penjelasan sin panjang udah benar, ini sudah sesuai, nanti di situ keterangannya sudah benar. Ada lagi yang belum sesuai nih kayak luas, buka kurung, panjang, titik lebar, tutup kurung, titik koma. Belum sesuai nih. Kenapa sih kira-kira? Karena salah di tanda, diganti tanda koma. Jadi tanda titik itu yang di tengah-tengah panjang, titik lebar harusnya diganti tanda koma. Jadi luas, buka kurung, panjang, koma, lebar, tutup kurung, titik 2. Itu. Terus yang terakhir nih, yang terakhir out, shift right, ndl, titik koma, tutup kurung kurawal. Di semantiknya salah karena tanda kurawal tutup tidak dibutuhkan di sini, dihilangkan. Jadi tutup kurawal itu adanya di akhir setiap sudah selesai udah selesai inputannya, baru di akhir dia tutup kurawal itu, kayak gitu. Kurang lebihnya segitu aja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf kalau masih banyak salah karena di sini saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.